Pendidikan guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Resmalina Risdawati Sinaga, SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini izinkan saya menyampaikan pemaparan aksi nyata visi guru penggerak. Fasilitator saya Dokteran Sarma Panggabean, SPD, MSI. Pengajar praktek Dr. Randus Samsir. Adapun visi yang sudah saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berdaya saing secara global. Pengertian visi. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan atau bandura. Visi merupakan kemampuan untuk melihat persoalan, pandangan atau wawasan masa depan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, apa yang tampak dalam hayalan, penglihatan, dan pengamatan. Adapun latar belakangnya, yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, guru harus dapat menjadi teladan bagi murid yang pantas digugu dan ditiru, dan senantiasa menanamkan karakter dan akhlak mulia sesuai dengan kodratnya dan kultur budaya daerah asal, dan mampu melaksanakan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik memperoleh kemerdekaannya dalam belajar, sehingga murid dapat menggali sendiri potensi dan bakat yang dimilikinya. Ini agar terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berdaya saing secara global. Adapun tujuan saya untuk melaksanakan visi ini, yang pertama, untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ketiga, peserta didik dapat menggali sendiri potensi-potensi diri yang dimilikinya melalui minat dan bakatnya. Empat, mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kelima, peserta didik dapat menjadi generasi yang dapat bersaing secara global. Adapun tolak ukur tindakan aksi nyata dikatakan berhasil jika siswa termotivasi dan antusias untuk aktif dalam belajar. Kemudian kedua, prestasi belajar siswa meningkat. Keempat, murid dapat menghasilkan karya sesuai dengan minat dan bakatnya. Keempat,
dapat belajar dan bekerja secara mandiri tanpa harus diperintah untuk belajar atau mengerjakan tugasnya. Dengan tolak ukur ini, saya percaya bahwa visi yang saya buat atau visi yang saya impikan akan terwujud, di mana nanti peserta didik akan menjadi anak-anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan juga berdaya saing secara global. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan yaitu tahap perencanaan. Satu, mengajak kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga administrasi dan dalam perencanaan penyusunan visi. Kedua, berkolaborasi membuat strategi pembelajaran yang berpusat pada murid, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Tiga, saya akan membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian dan kreativitas siswa di kelas. Keempat, mendesain pembelajaran berbasis proyek untuk menumbuhkan kemandirian, kreativitas murid. Lima, melakukan kolaborasi dengan orang tua, peserta didik dalam memberi dukungan dan semangat kepada anak. Menyampaikan program kepada kepala sekolah. Tahapan pelaksanaan, pertama menyusun kesepakatan kelas, melakukan ice breaking untuk memberi semangat belajar bagi peserta didik, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan menyenangkan. Keempat, mengembangkan minat dan bakat peserta didik dengan potensi diri yang dimilikinya. Melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dalam mencapai misi ini, tentu saya sangat membutuhkan dukungan. Dukungan yang saya butuhkan yaitu dari kepala sekolah sebagai pembuat dan pemberi kebijakan dan sebagai fasilitator serta pendukung aksi nyata saya, calon guru penggerak dalam mencapai visi yang sudah saya buat. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya juga adalah rekan sejawat. Sebagai tim kolaborasi saya dalam pelaksanaan serta sebagai pemberi masukan dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Ketiga, saya juga membutuhkan dukungan dari pengawas sekolah sebagai pembimbing dan pengawas pelaksanaan kegiatan. Keempat, saya juga sangat membutuhkan murid sebagai objek utama dalam pembelajaran di kelas atau sasaran pencapaian visi. Dan yang kelima yang tak kalah pentingnya yaitu dukungan dari orang tua. Saya sangat membutuhkan kolaborasi bersama orang tua peserta didik untuk melakukan pengawasan terhadap pembelajaran peserta didik di rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka. Adapun gambaran murid yang saya dambakan jika visi saya terlaksana, yaitu murid saya akan menjadi anak yang beriman dan bertakwa, sopan santun, dan menerapkan senantiasa senyum, sapa, dan salam, berbineka tunggal ika yang dapat menghargai satu dengan yang lain dalam berbagai perbedaan. Kemudian peserta didik saya akan menjadi anak yang mandiri, kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan mampu menguasai teknologi serta berprestasi. Tentu hal ini akan sangat mencapai misi saya sebagai
mereka yang mampu bersaing secara global. Kegiatan yang sudah saya lakukan. Kegiatan kolaborasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan tenaga administrasi, yaitu pembahasan visi yang akan dilaksanakan, berdiskusi tentang rancangan pembelajaran, menyampaikan program yang dilaksanakan, dan meminta masukan dan evaluasi dari rekan sejawat terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Saya juga menyampaikan program yang akan saya laksanakan dengan kepala sekolah serta berdiskusi segala program-program yang akan saya laksanakan, di mana beliau sangat mendukung seluruh program yang saya akan laksanakan. Kemudian kegiatan pembelajaran di kelas yang berpihak pada siswa. Di sini saya melaksanakan pembiasaan senyum sapa salam setiap kali masuk ke dalam kelas dan dilanjutkan dengan kegiatan ice breaking untuk peserta didik lebih bahagia dan menyenangkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya menuntun peserta didik dengan memfasilitasi kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Di sini saya menerapkan kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi di mana mereka bisa mendesain pembelajaran yang mereka inginkan sesuai bakatnya, yaitu bisa mendesain dalam bentuk penggunaan teknologi, mendesain dengan bentuk gambar, dan sebagainya. Mereka dengan antusias sekali dan bahagia melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mereka juga bekerja sama dengan baik, di mana mereka bisa saling berkolaborasi di antara perbedaan mereka. Kemudian mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dengan penuh percaya diri. Nama saya Dinodi Prasetyo dari Dan SMA mereka juga 11. menghasilkan berbagai Senang sekali belajar PPKN bersama hasil rekan-rekan pembelajaran yang mereka dalam saya juga berbagai belajar bentuk. kebebasan dalam Ada yang dalam bentuk pembelajaran gambar, PPKN. ada dalam Dan bentuk menurut saya tulisan, itu ada bermanfaat dalam dan bentuk dalam mengaplikasikan karikatur, pelajaran dan saya. sebagainya. Kemudian saya juga sangat menginginkan kolaborasi dengan orang tua. Di sini kami membuat sebuah kegiatan penyusunan program kolaborasi bersama orang tua murid, di mana untuk mendukung daripada visi yang saya ingin wujudkan, yaitu di mana siswa menjadi anak yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing. Di sini tentu sangat membutuhkan dukungan daripada orang tua. Di sini kami mengundang orang tua untuk membuat program kolaborasi. Di hasil program kolaborasi yang sudah kami buat, yaitu di mana orang tua melakukan pendampingan belajar di rumah secara berkelompok dengan didampingi setiap orang tua, di mana mereka melakukan kerja kelompok ataupun diskusi. Hasil pelaksanaan kolaborasi bersama orang tua yaitu pendampingan orang tua dengan murid ketika belajar secara kolaborasi di rumah tentu menghasilkan
hal-hal yang positif di mana mereka secara bersama-sama bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka dan bisa saling membantu. Di sini kolaborasi mereka di rumah mereka secara bergantian dan didampingi oleh orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak. Salam guru penggerak.